Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini. Salam anak-anak, selamat pagi semua. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga hari ini hari yang menyenangkan untuk kita semua. Karena kita mau bernyanyi, kita mau bersukaria, kita mau untuk memuji dan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, karena itu anak-anak, mari kita siapkan hati kita, juga mempersiapkan persembahan yang diberikan oleh orang tua. Terlebih kita akan mempersiapkan juga Alkitab kita. Untuk sebentar kita akan baca bersama-sama. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian. Gloria, haleluya. Anak-anak mungkin belum terlalu hafal pujian ini, kalian bisa mengikuti suaranya dan mengikutinya dari rumah ya. Juga gerakan dari ibu guru. Semoga pujian ini akan membuat kita semakin bersuka cita untuk pagi hari dan menyenangkan akan Tuhan Yesus. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira riang kembali. Suara lonceng gereja. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saatnya bersama memuji sukaria. Saatnya tiba, bukalah telinga, mendengar firman Aku sukacita. Memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glory haleluya. Beri salam sejahtera. Kita mulai pujian ini ya anak-anak. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian kemari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saatnya tiba, bukalah telinga, mendengar firman Aku sukacita. Memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glory haleluya. Beri salam sejahtera. Nah anak-anak, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan angkat kembali satu pujian, Roh Kudus yang manis. Nyanyi ya sama-sama ya. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis,
Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Kau masih mengumpulkan adik-adik di rumah masing-masing untuk menyanyi memuji Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah adik-adik bisa dapat duduk dengan tenang dan dapat mendengarkan cerita firman hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-45 di bawah judul Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Adik-adik, ada dua orang murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes. Mereka bersaudara. Mereka datang kepada Yesus dan meminta supaya kelak Tuhan Yesus memberikan tempat yang istimewa dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Seorang duduk di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Yakobus dan Yohanes, tempat itu sudah disediakan oleh Allah kepada orang-orang pilihannya. Mendengar perkataan Yesus, ke-10 murid lainnya menjadi marah karena Yakobus dan Yohanes ingin menjadi yang terbesar di antara murid-murid yang lain. Yesus yang tahu kalau murid-muridnya marah, memanggil mereka lalu berkata, pemerintah-pemerintah dunia memimpin dengan keras melalui kekuasaan mereka, tetapi tidak sama dengan para pengikut Yesus yang menjadi besar karena melayani sesama. Hal ini telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Namun, Dia bersedia ke dunia ini untuk melayani manusia dan berkorban bagi manusia. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang-orang yang sudah melakukan pelayanan bagi kita, seperti kepada orang tua di rumah dan juga kepada guru-guru kita di sekolah minggu. Yesus yang adalah Tuhan tetap mau melayani orang-orang yang membutuhkan. Jadi, kita yang adalah anak-anak Tuhan juga harus melayani seperti Yesus. Tuhan Yesus akan sangat senang jika kita mau belajar melayani dengan cara membantu orang tua kita melakukan pekerjaan rumah, contohnya menyapu dan beres-beres rumah. Ayo adik-adik, kita belajar meneladani Yesus dalam hal melayani. Amin.
Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Ayo adik-adik, duduk yang manis dan lipat tangan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan bersama. Biarlah kami meneladani sikap Yesus dalam hal melayani. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat adik-adik di rumah masing-masing. Tuhan tetap memberkati di dalam rumah, di dalam pelajaran. Tuhan juga tetap memberkati di dalam keluarga. Jadikan adik-adikmu anak yang senantiasa menghormati orang tua. Tuhan, terima kasih juga kami berdoa buat orang tua adik-adik dalam tugas dan pekerjaan masing-masing, juga Tuhan tetap senantiasa memberkati. Berkati juga Tuhan pertumbuhan adik-adik, juga pergaulan adik-adik, juga Tuhan senantiasa tetap menyertai dan memberkati. Tuhan, juga kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga tetap memberkati dalam kehidupan masing-masing. Juga buat gereja kami ya Bapa, juga Tuhan tetap memberkati dalam masa pandemi saat ini ya Tuhan. Biarlah gereja-Mu tetap dapat menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Ini syafaat kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.